pementasan sistem dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya akan dikupas lebih tuntas oleh rekan saya yaitu Thomas Budi. Kepada Thomas Budi saya persilakan. Terima kasih Calvin atas waktunya. Saya melanjutkan kata Calvin tadi, benar, perusahaan dalam melakukan inovasi terhadap produk atau layanan yang dimilikinya itu didasari oleh dua hal. Pertama, dari visi perusahaan tersebut dan data privasi atau data konsumennya. Data konsumen ini mungkin mencakup domisili atau demografinya, terus jenis kelaminnya, usia, dan kesibukannya, pekerjaannya. Nah, dari dua dasar ini dijadikan perusahaan dalam melakukan inovasi terhadap produk atau layanan yang dimilikinya. Mungkin sebagai contoh, saya mengambil contoh lagi perusahaan Gojek yang memiliki visi dalam memberikan layanan transportasi untuk memudahkan masyarakat melakukan pekerjaan sehari-harinya. Nah, berdasarkan visi tersebut, Gojek melakukan analisis terhadap data konsumennya. Sebenarnya di Jakarta ini, di wilayah urban ini, konsumennya itu pekerjaannya apa aja sih, kebutuhannya apa aja, masalah yang dihadapinya apa aja. Nah, dari dua dasar itu, dari visi dan data konsumennya itu, Gojek melahirkan 5 layanan andalan yang mungkin lahir saat pandemi kemarin. Yang pertama ada GoFood, yang didasari pada kita kan males ya keluar untuk antar jemput makanan, untuk beli makanan, nunggu antri segala macam. Itu ada GoMart, GoPay, GoTix untuk memudahkan kita dalam membeli tiket bioskop atau nonton, GoPlay, GoGames, GoSend dalam mengirim dokumen ataupun barang. Itu. Nah, dari visi Gojek tersebut yang dapat membantu pelayanan masyarakat, membantu kegiatan dan pekerjaan sehari-hari, Gojek menyesuaikan juga dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh konsumen. Nah, selain itu juga terdapat beberapa perusahaan yang menggunakan data privasi kita sebagai alat untuk melakukan inovasi. Mungkin yang di sini juga udah pada sering lihat ada yang namanya Spotify. Spotify yaitu layanan streaming on demand yang biasa kita dengerin untuk dengerin musik, terus juga sekarang bisa dengerin podcast dan segala macamnya. Nah, Spotify pun dalam melakukan inovasi terhadap produk atau layanannya itu, dia tuh based on consumer banget, based on konsumen. Jadi berdasarkan data konsumen, dia membuat kayak playlist lagu berdasarkan analisis data personal. Dan bahkan Spotify pun dari playlist tersebut, dari lagu-lagu yang kita dengerin, dia bisa menganalisis nih sebenarnya pribadi kita seperti apa gitu. Bahkan dia mampu mengenal diri kita lebih dari diri kita sendiri gitu. Nah, tapi sayangnya data privasi ini yang seperti tadi dibilang Kelvin, perusahaan tuh harus mampu juga bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan dan memiliki integritas dalam bertanggung jawab data privasi kita nih. Soalnya kan ada nama, nomor telepon, alamat dan segala macamnya. Kalau tidak bertanggung jawab dalam pengelolaannya pun konsumen bakal merasa dirugikan gitu. Nah, oleh karena itu saya mengutip salah satu riset yang dilakukan oleh Open American Institute mengenai beberapa perusahaan yang memiliki tingkat privasi data yang baik. Yang pertama itu ada Yahoo sebesar 59%, Apple, Twitter, Microsoft, dan Google. Nah, riset ini tuh didasari oleh tata kelola kebebasan berekspresi dan privasi data itu sendiri. Nah, peran perusahaan ini dalam hal ini tuh harus dapat dijaga dan dipertanggungjawabkan dengan tepat guna membangun kepercayaan konsumen untuk dapat memenuhi kepatuhan terhadap regulasi suatu negara dan menjaga reputasi perusahaan tersebut. Nah, perusahaan seperti tadi kayak Gojek, Spotify, Yahoo, Apple, Twitter, segala macam itu juga harus memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan data privasi kita. Kenapa sih data privasi itu penting? Data privasi itu penting karena hal itu tuh dapat menciptakan digital trust atau kepercayaan digital kepada konsumennya. Dimana kalau kita menjalankan sebuah usaha, loyalitas konsumen itu salah satunya terbentuk dari kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan kita, terhadap tanggung jawab dan integritas kita. Nah, oleh karena itu terdapat
identifikasi untuk dapat mengukur kepercayaan digital suatu perusahaan oleh konsumen. Identifikasi ini didasari oleh 5 poin. Pertama adalah keandalan, bagaimana perusahaan dapat menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh konsumennya. Kedua yaitu kredibilitas, di mana track record atau perusahaan menjaga komitmen kepada konsumennya. Ketiga transparansi, tentunya dalam pengelolaan data perusahaan juga harus memiliki transparansi data kita nih dibawa kemana sih, data kita tuh dijadikan sebagai apa itu. Dan keempat keamanan, tentu saja perusahaan harus memiliki sistem keamanan yang kuat untuk menjaga dan mengatur data-data privasi kita. Yang kelima adalah integritas. Itu kepercayaan digital ini perlu dimiliki tiap konsumen maupun calon konsumen dalam meningkatkan kemampuan menciptakan inovasi bisnis dalam mengawasi dan menjaga keamanan data tersebut. Nah, untuk mencapai digital trust tersebut juga terdapat kerangka yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan digital suatu perusahaan nih. Kerangka ini disebut Framework for Managing Information Security Risk in Business Process. Kerangka ini tuh membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi resiko keamanan informasi terkait penggunaan data privasi digital. Nah, kerangka ini juga digunakan untuk meningkatkan kepercayaan digital yang tadi saya sebutkan. Nah, kerangka ini tuh terdapat 4 pendekatan. Yang pertama, mengidentifikasi resiko atau potensi ancaman yang datang pada perusahaan, di mana mungkin saya kasih contoh untuk mengidentifikasi resiko atau potensi ancaman nih. Perusahaan Apple dalam mengidentifikasi resiko atau potensinya, jika ada hacker atau peretas yang masuk yang bisa meretas website resmi dari Apple nih, si perusahaan Apple ini tidak langsung menghukum peretasnya, bahkan peretasnya ini malah dikasih hadiah atau bahkan direkrut menjadi salah satu dari karyawannya, di mana Apple ini menjadikan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaannya menjadi kekuatan oleh perusahaannya gitu. Jadi mengidentifikasi resiko atau potensi ancaman perlu dilakukan perusahaan. Yang kedua tentunya mengimplementasi penilaian kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk mengelola resiko keamanan informasi terkait data privasi digital. Itu setelah kita tahu nih identifikasi resiko dan potensi yang mungkin akan menyerang konsumen, perusahaan, dalam hal ini data privasi, perusahaan perlu melakukan penilaian kebijakan dan prosedur yang sesuai dalam menindaklanjuti pelanggaran privasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga ada tentunya pengendalian terhadap resiko atau potensi ancaman, di mana dalam hal ini termasuk merencanakan, mengimplementasikan dan memantau langkah-langkah pengendalian yang diperlukan untuk mengurangi resiko keamanan informasi dalam pengelolaan data. Itu. Dan yang terakhir adalah pemantauan dan penilaian kerja. Tentunya ketika kita sudah memiliki sistem yang jelas, sudah memiliki sudah memiliki mungkin antivirus ataupun hal-hal yang dapat mencegah privasi kita diserang, perlu perusahaan terus melakukan pemantauan dan penilaian evaluasi terhadap sistem yang dimilikinya, karena teknologi pun semakin berkembang, orang-orang pun semakin pintar mencari celah untuk membobol privasi kita gitu. Makanya perusahaan perlu melakukan pemantauan dan penilaian kerja secara berkala. Oke, mungkin materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Kelvin. Terima kasih Thomas. Selanjutnya saya akan membahas terkait pembahasan tentang cybercrime, di mana telah kita ketahui sama-sama dengan penjelasan dari Thomas terkait digital privasi atau data digital itu memiliki keunggulan yang cukup baik pada era sekarang, seperti keefisiensian waktu bekerja, lalu juga keefektifan penginputan data, lalu juga bisa untuk mengukur nilai loyalitas konsumen. Namun perlu juga perusahaan untuk mewaspadai terkait adanya indikasi cybercrime ini, di mana cybercrime ini adalah potensi atau adanya indikasi terkait
kriminalitas yang dilakukan oleh suatu oknum dengan melakukan serangan terhadap sistem komputer, pencurian identitas, lalu juga seperti penipuan online dan lain sebagainya, itu yang disebut dengan cybercrime. Selanjutnya saya telah memvisualisasikan sebuah data yang saya dapat dari Survey Global Cybercrime 2022 tentang persentase tertinggi dari setiap benua yang telah mengalami tingkat cybercrime di dunia ini. Yang pertama tentunya di benua kita yaitu Asia memiliki tingkat terbesar yaitu 25%, disusul dengan Eropa yaitu intensitasnya sekitar 24%. Selanjutnya ada Amerika Utara dengan 23%, Amerika Selatan 13%, lalu Afrika 10% dan Australia 5%. Data-data tersebut tentunya menjadikan benua Asia, Eropa, dan Amerika Utara itu memiliki tingkat penetrasi internet yang sangat tinggi, di mana dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi memiliki potensi yang cukup tinggi juga untuk dilakukannya cybercrime oleh pihak-pihak yang oknum tadi tersebut. Gitu. Di beberapa negara pun juga pemerintah dan bisnis tidak menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat yang membuat mereka lebih rentan terhadap serangan cyber atau cybercrime tadi. Oke, selanjutnya ada beberapa contoh kasus cybercrime yang sering terjadi. Yaitu yang pertama ada penipuan online atau phishing, di mana phishing ini yaitu pencurian informasi dengan memancing informasi pribadi kita agar data-data pribadi kita diketahui oleh pelaku tersebut gitu. Contohnya yang sering terjadi di waktu-waktu dekat ini yaitu adalah dengan adanya nomor-nomor tidak dikenal mengirimkan kita sebuah file atau sebuah link website yang dikirimkan oleh sebuah WhatsApp, entah mungkin berselimutkan dengan seolah-olah dia kurir online shop atau dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketika kita mengklik link tersebut atau file tersebut kita download, maka data-data yang ada di handphone kita seperti informasi nomor rekening, lalu juga data pribadi seperti nomor KTP yang mungkin kita pasang di galeri dan lain sebagainya itu akan dapat didapatkan dengan mudah oleh para pelaku tersebut. Yang kedua juga ada peretasan sistem atau yang biasa kita kenal juga dengan hacking atau hacker sebagai pelakunya gitu. Yaitu dengan akses ilegal, penyusup sistem dapat mencuri data penting, lalu merusak sistem atau untuk tujuan jahat lainnya. Di mana peretasan sistem ini dilakukan oleh hacker-hacker untuk keperluan tertentu. Bisa juga seperti keperluan politik, seperti yang kita alami beberapa waktu yang lalu yang dikenal dengan Bjorka, mungkin teman-teman juga pada tahu, di mana itu hacker yang cukup terkenal yang sampai cukup booming juga di negara kita karena dia itu dapat membobol sistem kepolisian dan sistem pemerintah negara Indonesia. Selanjutnya juga ada serangan malware, di mana serangan malware ini seperti pelaku tersebut menanamkan sebuah virus atau menanamkan sebuah spyware atau alat mata-mata di dalam sistem kita. Misalkan kita memiliki sebuah website atau sebuah sosial media, dengan diberikannya virus malware ini, maka yang akan kita dapatkan akan menyebabkan kerugian data seperti kerusakan sistem dan juga pencurian data pribadi seperti yang tadi di peretasan sistem juga. Lalu yang keempat ada serangan denial of service atau DDoS, di mana serangan denial of service ini bertujuan untuk mengganggu provider atau sistem jaringan kita. Seperti misalkan kita ingin mengakses video YouTube atau kita ingin men-streaming film di platform seperti Netflix, iGlitch dan lain sebagainya. Maka jika kita terkena serangan DDoS ini atau denial of service, kita akan mengalami seperti jaringan kita itu SOS atau tidak dapat diakses, sehingga kita sebagai user atau pengguna akan terhenti kepada sistem yang sedang kita akses itu. Dengan pelaku yang melakukan serangan DDoS ini, dia menggunakan beberapa bot sistem yang dia sudah integrasikan melalui coding-codingnya dan segala macamnya untuk melakukan serangan tersebut. Lalu yang kelima ada serangan ransomware, di mana serangan ransomware ini cukup sering juga terjadi di negara kita, seperti kasus Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, yang beberapa waktu lalu juga kita sudah sama-sama dengar beritanya, seperti para pelaku serangan ransomware ini memperjualbelikan data-data nasabah di situs-situs terlarang atau situs ilegal yang tidak boleh diakses dan tidak bisa diakses oleh sembarangan orang. Jadi serangan ransomware ini mengenkripsikan data si korban ini dan meminta tebusan dalam bentuk mata uang digital agar data tersebut dapat dikembalikan gitu.
Jadi bisa kita katakan juga seperti saya sebut tadi, diperjualbelikan data tersebut. Terakhir ada konten ilegal. Konten ilegal ini juga yang sering cukup terjadi ya cybercrime di negara kita terutama. Seperti contohnya konten-konten pornografi, lalu juga seperti konten-konten tindakan kekerasan, terus juga perdagangan senjata, perdagangan narkoba dan lain sebagainya, itu sudah termasuk dengan konten ilegal. Begitu. Lalu selanjutnya, nah berikut ada beberapa langkah untuk kita menghindari cybercrime atau kasus-kasus yang tadi sudah saya sebutkan. Dimana yang pertama itu kita dapat melakukan update and scanning untuk software kita, untuk keamanan software yang ada di sistem laptop kita, komputer kita, dan alat-alat seperti itu, yaitu dengan selalu memperbarui perangkat lunak keamanan agar dapat mendeteksi dan mencegah virus ancaman yang akan dikirimkan atau akan dimasukkan kepada sistem kita. Kedua ada enkripsi data, yaitu untuk membantu mencegah pencurian atau akses tidak sah terhadap informasi penting. Dimana untuk enkripsi data ini kita perlu autentikasikan atau memverifikasikan 2 langkah, di mana hal tersebut akan susah untuk ditembus oleh para pihak peretas tadi atau cybercrime tadi untuk melakukan pencurian informasi yang ada di dalam sistem kita. Selanjutnya juga ada keamanan jaringan, di mana pengguna firewall dan pengguna virtual private network atau VPN yang bisa kita tahu dapat mengamankan dari jaringan yang tidak terlindungi. Dimana kalau kita menggunakan VPN, kita dapat mengakses website-website yang mungkin kita rasa tidak aman untuk kita akses, seperti mungkin kita ingin melihat website lowongan kerja seperti misalkan. Nah, website-website tersebut kan kita juga tidak tahu tingkat keamanan website tersebut seperti apa gitu kan. Kita bisa menggunakan virtual private network tersebut atau yang bisa kita kenal VPN. Selanjutnya juga ada backup data atau cadangan data, di mana dengan kita melakukan rutinitas membackup data atau mencadangkan data yang ada di sistem kita, itu juga dapat mengurangi indikasi kita terserangnya seperti ransomware tadi dan senjata cyber lainnya. Sehingga ketika data kita terhapus atau data kita sudah dihilangkan secara permanen, kita masih ada memiliki cadangan data tersebut. Lalu juga ada manajemen akses pengguna, seperti yang tadi saya katakan, mengautentikasikan multi-factor autentikasi untuk meningkatkan keamanan akses pengguna. Dan yang terakhir ada pemantauan aktivitas atau monitoring sistem, di mana monitoring dan analisis log secara teratur untuk mengidentifikasikan potensi serangan, mencurigakan atau pelanggaran keamanan. Seperti itu. Selanjutnya kita telah sampai di kesimpulan dari pembahasan pada hari ini, yaitu tentunya di era sekarang memang digital data atau data digital sistem itu sangat penting atau sangat kita perlukan sebagai apalagi di dalam dunia bisnis ini. Tapi juga harus kita perhatikan terkait indikasi-indikasi keamanannya, lalu juga kerahasiaannya, di mana data tersebut apakah ada indikasi akan diserang oleh hacker atau oknum cybercrime tadi, ataupun juga apakah data keamanan tersebut juga tidak mudah untuk kita akses, karena untuk memiliki data privasi konsumen itu menurut saya juga cukup sangat riskan dan resiko ketika data tersebut terjadi kebocoran data, entah bisa dilakukan oleh oknum-oknum internal perusahaan maupun juga pelaku-pelaku eksternal seperti hacker dan pelaku cybercrime tadi. Sekian mungkin bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih.